YOLO, you only live once. Pasti udah sering banget dengar kan? Buat sebagian orang, ini tuh mantra kebebasan. Tapi buat yang lain, ini bisa jadi resep buat penyesalan. Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas fenomena ini dari kacamata psikologi. Kita cari tahu, sebenarnya YOLO ini kunci kebahagiaan atau jangan-jangan cuma jebakan yang kelihatannya indah? Oke, coba kita mulai dari sini. Dan jawab jujur ya. Pernah nggak sih, mungkin pas lagi capek-capeknya sama rutinitas, kamu ngayal buat resign, ngabisin semua tabungan, terus keliling dunia gitu aja tanpa rencana? Kalau pernah, selamat. Kamu baru aja ngerasain inti dari dilema YOLO yang bakal kita bedah bareng-bareng. Biar lebih kebayang, wujud nyata dari fenomena YOLO di dunia kita tuh kayak gimana sih? Yuk kita mulai dari skenario yang paling umum. Nah ini dia skenario klasiknya. Ada seseorang yang ngerasa hidupnya gitu-gitu aja. Kejebak rutinitas, terus ngambil keputusan super drastis. Motonya, hidup cuma sekali, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Mereka rela menukar stabilitas masa depan demi pengalaman instan yang katanya tak terlupakan. Inilah wujud YOLO yang paling murni. Jadi kalau kita bedah secara psikologis, YOLO itu bukan sekedar slogan di kaos loh. Ini adalah sebuah pola pikir, sebuah mindset, di mana kepuasan sekarang juga jadi prioritas utama, bahkan kalau itu artinya harus nutup mata sama konsekuensi atau tanggung jawab di masa depan. Pertanyaannya sekarang, kok bisa ya dorongan ini kuat banget? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita sampai kita rela menukar sesuatu yang pasti dengan petualangan yang nggak jelas ujungnya di mana? Yuk kita bedah akar psikologisnya. Nah, ini bagian yang menarik banget. 3 pilar utama psikologi ternyata punya pandangan beda-beda loh. Menurut Viktor Frankl, seorang psikiater yang bahkan selamat dari kamp konsentrasi, YOLO itu cara kita lari dari rasa cemas soal kematian. Biar hidup terasa bermakna, kita isilah dengan kesenangan sesaat. Beda lagi sama Abraham Maslow, bapak psikologi humanistik. Dia lihatnya sebagai dorongan buat aktualisasi diri. Dorongan yang sehat sebenarnya, tapi salah arah. Dan tentu aja, Sigmund Freud bakal langsung nunjuk ke id, bagian paling primitif di pikiran kita yang hobinya teriak, aku mau ini, sekarang juga. Selain dorongan dari dalam diri, ada juga pemicu dari luar. Lihat teman-teman liburan di media sosial, wah langsung nyala tuh api FOMO, alias Fear of Missing Out. Stres kerjaan yang numpuk bikin kita pengen kabur saat itu juga. Dan khusus buat anak-anak muda nih, ada faktor biologisnya. Bagian otak yang jadi rem buat semua impuls, namanya korteks prefrontal, itu emang belum matang sempurna. Jadi secara harfiah, pedal gasnya lebih kencang dari remnya. Jadi, ada nggak sih tipe kepribadian yang lebih rentan? Menurut model kepribadian Big Five, jawabannya adalah iya. Bayangin aja ini kayak resep kue. Campurin tingkat extraversion yang tinggi, jadi suka banget keramaian dan sensasi baru, dengan conscientiousness yang rendah. Artinya kurang disiplin dan gak suka bikin rencana. Terus taburin deh neuroticism yang tinggi, gampang cemas. Nah, kombinasi ini resep yang pas banget buat seseorang yang hidupnya berprinsip YOLO. Hidup dengan pedal gas diinjek penuh emang seru, tapi kan setiap mobil butuh bensin, butuh rem, dan sesekali harus ke bengkel juga. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi kalau keseruan itu mulai nabrak konsekuensi di dunia nyata. Kita harus adil ya, YOLO itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi bisa jadi hal yang baik kok, mendorong kita keluar dari zona nyaman, memperkaya hidup. Bayangin aja ini kayak spektrum. Di satu ujung ada YOLO yang sehat, tapi di ujung lainnya ada YOLO yang patologis dan merusak, yang bawa kita ke sisi buruknya, masalah finansial, penyesalan yang dalam, sampai risiko perilaku berbahaya lainnya. Nah, di level yang paling ekstrim, pola pikir YOLO ini bisa tumpang tindih sama gejala-gejala kondisi kesehatan mental. Kok bisa? Karena akarnya sama, kesulitan mengontrol impuls. Pada ADHD, ini ada kaitannya sama sistem dopamin di otak yang selalu cari kepuasan cepat. Pada fase manik di gangguan bipolar, impulsif belanja dan ambil risiko itu udah jadi gejala utamanya. Dan pada BPD, impulsivitas sering jadi cara buat ngatasin emosi yang meluap-luap. Ini penting banget buat kita pahami karena kadang ini bukan lagi soal gaya hidup, tapi gejala yang butuh bantuan profesional. Seseorang yang hibut di dalam gelembung YOLO seringnya nggak akan berubah sampai gelembungnya pecah. Yuk kita telusuri kejadian-kejadian penting apa aja sih yang bisa jadi titik balik kesadaran mereka. Para psikolog punya istilah keren nih, significant emotional event, momen emosional yang signifikan. Gampangnya gini, ini adalah momen ketika realitas itu nampar kita keras banget sampai gaya hidup yang selama ini kita jalani jadi nggak bisa dipertahanin lagi. Ini momen kebenaran yang mungkin menyakitkan, tapi sangat diperlukan. Jadi, bentuk tembok realitas atau tamparan ini apa aja? Bisa macam-macam, bisa aja bangkrut total. Bisa karena krisis kesehatan, akibat gaya hidup yang sembrono. Atau bisa juga pas kita sadar,
kalau semua teman pesta itu ngilang pas kita lagi butuh bantuan. Dan yang mungkin paling kuat saat kehilangan orang yang kita sayangi, yang tiba-tiba bikin kita sadar betapa berharganya waktu yang tersisa. Jadi, apakah ada cara buat menikmati momen saat ini tanpa harus menghancurkan masa depan? Jawabannya jelas ada. Yuk kita kenalan sama alternatif yang jauh lebih sehat, yaitu konsep here and now. Nah, ini perbedaan yang penting banget buat dipahami. YOLO itu seringnya digerakin sama rasa takut dan keinginan buat lari dari sesuatu. Sebaliknya, konsep here and now ini datangnya dari psikologi Gestalt yang intinya adalah fokus penuh sama pengalaman kita di saat ini. Tujuannya bukan ngejar sensasi, tapi hadir sepenuhnya, ngerasain momen ini dengan jernih, dan sadar kalau apa yang kita lakuin sekarang adalah fondasi buat masa depan kita. Analogi di slide ini benar-benar keren sih buat nangkep bedanya. YOLO itu soal kebisingan dan intensitas, pokoknya volume maksimal. Sedangkan here and now itu soal apresiasi dan kejernihan, mendengarkan setiap detail melodi kehidupan kita. Keduanya sama-sama fokus ke sekarang, tapi kualitas pengalamannya itu beda banget. Jadi tujuannya bukan buat mematikan jiwa petualang kita, tapi buat menggabungkannya dengan kesadaran. Inilah sintesis ideal yang bisa kita sebut mindful YOLO. Menikmati hidup sepenuhnya saat ini, dengan kesadaran penuh kalau setiap tindakan kita hari ini akan membentuk siapa diri kita besok. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana caranya kita ngelola impuls kita sendiri, dan gimana cara terbaik buat ngobrol sama orang-orang di sekitar kita yang mungkin masih hidup di mode YOLO penuh. Ini teknik yang super simple tapi dampaknya luar biasa. Pas kamu ngerasain dorongan impulsif yang kuat banget, misalnya pengen beli barang mahal atau tiba-tiba mau resign, paksa diri kamu buat nunggu 3 hari. Jeda waktu ini ngasih kesempatan buat korteks prefrontal kamu, si otak rasional, buat ngejar ketertinggalan dari otak emosionalmu. Seringnya setelah 72 jam, dorongan itu udah nggak seheboh sebelumnya. Nasehatin orang yang lagi semangat-semangatnya YOLO itu seringnya mental. Daripada melarang, coba deh ajukan pertanyaan yang bikin mikir. Kira-kira rencana cadanganmu apa kalau ada apa-apa? Pakai pesan aku, biar kamu bisa nyampein rasa khawatir tanpa menghakimi. Misalnya, aku tuh khawatir deh waktu kamu. Validasi dulu perasaannya. Aku paham kok kamu pengen nikmatin hidup, baru deh tambahin logika. Dan yang paling penting, jangan pernah jadi jaring pengaman finansial mereka. Itu justru cuma bikin polanya terus berlanjut. Pada akhirnya, YOLO itu bukan hitam atau putih, dia itu spektrum. Kuncinya ada di kesadaran, kemampuan buat bedain mana petualangan yang beneran memperkaya jiwa, dan mana yang cuma pelarian impulsif yang sebenarnya cuma nunda masalah. Nah, kalau kamu butuh semacam checklist buat bisa bedain mana keinginan yang berharga dan mana yang cuma impuls sesaat, coba deh tinggalin pesan di kolom komentar, nanti ku buatin bahasan lanjutannya ya.